Bayangkan sebuah tempat, sebuah pulau kecil di Laguna Venezia, yang tanahnya sendiri, ya, tanahnya, terbuat dari 50% abu manusia. Ini bukan fiksi horor, ini Poveglia. Dijuluki neraka Venezia, tempat ini bukan hanya berhantu, tapi juga merupakan kuburan massal terbesar dan paling terpusat di sejarah Eropa. Hari ini, di Noda Arsip Horor Dunia 2321, kita akan menyelami Poveglia Island, lokasi yang secara ilmiah dan spiritual terkontaminasi oleh penderitaan. Mengapa pulau terlarang ini menjadi begitu mengerikan? Mengapa setiap orang yang pernah menginjakan kaki di sana, dari nelayan hingga tim investigasi, bersumpah merasakan kehadiran gelap, dingin, dan putus asa? Tetap bersama kami, karena sejarah yang akan kita ungkap ini jauh lebih gelap dari legenda manapun yang pernah kalian dengar. Siapkan diri kalian, karena begitu kita membuka arsip Poveglia, tidak ada jalan untuk kembali. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita. Kita akan berbicara tentang horor, tetapi horor yang berakar kuat pada fakta sejarah yang menyakitkan. Poveglia adalah permata gelap yang tersembunyi di perairan tenang Venezia, dan meskipun terlihat damai dari jauh, setiap inci tanahnya menjerit kisah kematian dan kekejaman. Tugas kita hari ini adalah membedah node trauma ini, sebuah pulau yang berfungsi sebagai penampung penderitaan selama berabad-abad. Kita akan membagi kisah ini menjadi dua era utama, era karantina dan wabah, dan era kegelapan medis. Pastikan kalian fokus, karena detail yang akan kita sampaikan ini sangat penting untuk memahami mengapa Poveglia dianggap sebagai lokasi paling berhantu di bumi. Ini bukan hanya tentang hantu, ini tentang energi sisa dari keputusasaan 16.000 jiwa yang tidak pernah menemukan kedamaian. Secara geografis, Poveglia hanyalah sebuah pulau kecil di selatan Laguna Venezia. Namun, lokasinya yang terisolasi membuatnya sempurna untuk tujuan yang mengerikan. Awalnya pada abad ke-5, pulau ini digunakan sebagai tempat perlindungan bagi penduduk daratan yang melarikan diri dari invasi barbar. Jadi, ironisnya, Poveglia dimulai sebagai tempat perlindungan. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya pandemi, khususnya Black Death, peran Poveglia berubah total. Kebijakan saat itu sangat brutal. Siapapun yang menunjukkan gejala penyakit harus segera diisolasi dan Poveglia menjadi lokasi ideal untuk lazareto atau stasiun karantina. Begitu seseorang diangkut ke sana, mereka tahu bahwa mereka hampir pasti tidak akan pernah kembali. Ini adalah gerbang satu arah menuju penderitaan yang tak terbayangkan. Pulau ini mulai berfungsi sebagai filter biologis yang mengerikan, memisahkan yang sakit dari yang sehat, tetapi tanpa niat untuk menyembuhkan, hanya untuk membuang. Puncak kengerian Poveglia terjadi selama wabah Black Death yang melanda Eropa pada abad ke-14 dan berulang kali setelahnya. Ketika kota Venezia kewalahan, pulau ini digunakan sebagai tempat pembuangan. Mereka yang dicurigai terinfeksi, bahkan jika mereka hanya batuk, dipaksa naik perahu dan diantar ke Poveglia. Di sana mereka menunggu kematian yang tak terhindarkan. Poveglia adalah tempat di mana manusia dibiarkan membusuk, atau lebih buruk lagi, dibakar hidup-hidup. Para korban yang meninggal dikumpulkan dan dibakar dalam lubang besar, atau ditumpuk dalam kuburan dangkal. Para pengangkut jenazah saat itu memiliki tugas yang tidak manusiawi, dan mereka seringkali tidak repot-repot menunggu kematian sebelum membuang tubuh ke tumpukan. Bayangkan kepanikan, rasa sakit, dan teriakan dari ribuan orang yang dikarantina secara paksa. Ini adalah kengerian yang berulang, menjadikannya gudang penyimpanan energi traumatis terbesar di dunia. Statistiknya benar-benar menghancurkan. Selama beberapa gelombang wabah, diperkirakan lebih dari 160.000 jiwa menemui ajal di Poveglia. Angka ini luar biasa, hampir setara dengan populasi kota kecil modern yang hilang hanya di satu pulau. Bayangkan skala kematian itu. Untuk mengatasi volume mayat yang terus bertambah, pihak berwenang sering menggunakan pembakaran massal. Sisa-sisa yang tidak terbakar sempurna dicampur dengan tanah, dicetak menjadi lapisan-lapisan historis yang gelap. Ini menjelaskan mengapa tanah pulau ini sering digambarkan lunak atau berbau aneh. Legenda mengatakan, jika Anda menggali di mana saja di Poveglia, Anda akan menemukan sisa-sisa manusia hanya beberapa inci di bawah permukaan.
Beberapa nelayan lokal bahkan melaporkan bahwa mereka tidak akan pernah menjaring ikan di sekitar Poveglia karena takut menangkap tulang atau sisa-sisa manusia yang telah lama terendam. Poveglia adalah monumen yang dibangun dari penderitaan dan ketakutan yang tak terhingga. Tapi kengerian Poveglia tidak hanya bersifat naratif, itu bersifat fisik. Penelitian ilmiah yang mengejutkan ketika beberapa proyek restorasi dipertimbangkan mengungkapkan komposisi tanah di beberapa area pulau. Mereka menemukan bahwa sekitar 50% dari apa yang seharusnya menjadi tanah adalah sisa-sisa abu dan tulang manusia yang hancur. Bayangkan, setiap langkah yang kita ambil di sana adalah di atas lapisan tebal sisa-sisa korban Black Death. Inilah mengapa kita memilih visual Dr. Wabah Victoria sebagai jangkar visual kita, karena dia adalah saksi abadi dari trauma yang terkonsentrasi ini. Dokter ini, dengan topeng paruhnya yang ikonik, bukan hanya simbol penyakit, tetapi simbol kegagalan, keputusasaan, dan upaya sia-sia untuk menahan gelombang kematian yang tak terhitung. Poveglia adalah museum penderitaan yang dibangun dari abu, dan kesaksian tanah itu adalah bukti paling nyata dari genosida yang tidak disengaja oleh wabah. Setelah wabah mereda, pulau itu ditinggalkan untuk waktu yang lama, selama hampir 1 abad. Alam mengambil alih, seolah-olah berusaha menutupi jejak masa lalu yang mengerikan itu. Namun, pada tahun 1922, Poveglia diberi peran baru yang sama-sama gelap. Didirikanlah sebuah rumah sakit jiwa di sana. Jika era karantina adalah horor massal, era rumah sakit jiwa adalah horor yang bersifat personal dan psikologis. Rumah sakit ini menjadi tempat pengasingan bagi mereka yang dianggap gila atau tidak dapat disembuhkan oleh masyarakat Venesia. Namun, ada laporan yang konsisten bahwa banyak pasien yang dirawat di sana sebenarnya tidak sakit jiwa. Mereka hanyalah korban politik atau keluarga yang ingin menyingkirkan kerabat. Isolasi pulau itu sekali lagi berfungsi sebagai kunci, mengunci penderitaan yang tersisa di pulau itu, dan menambahkan lapisan penderitaan baru yang lebih modern. Disinilah legenda Dr. Gila Poveglia muncul, sebuah kisah yang mungkin lebih mengerikan karena melibatkan kesadisan yang disengaja. Konon, rumah sakit jiwa ini dijalankan oleh seorang dokter bernama Paolo yang melakukan eksperimen keji dan tidak manusiawi pada pasiennya, mengklaim bahwa ia sedang mencari obat untuk penyakit mental. Eksperimennya seringkali melibatkan prosedur lobotomi primitif yang dilakukan tanpa anestesi atau sterilisasi, biasanya menggunakan bor tangan atau alat dapur yang dimodifikasi. Bayangkan, pasien yang sudah trauma, terkurung di pulau yang dipenuhi hantu, kini berada di bawah belas kasihan seorang sadis. Banyak pasien dilaporkan disiksa di menara lonceng rumah sakit. Para staf rumah sakit pun sering mengeluh mendengar suara-suara aneh dan rintihan dari pasien yang bahkan tidak berada di sana. Bukti bahwa trauma sejarah pulau itu berinteraksi dengan penderitaan kontemporer. Kisah dokter gila ini mencapai klimaksnya dengan legenda kematiannya sendiri, yang sangat terkait dengan menara lonceng yang sekarang ikonik. Menurut cerita rakyat, setelah bertahun-tahun melakukan kekejaman, sang dokter mulai dihantui oleh roh-roh korbannya. Dia menjadi gila, mendengar teriakan dari bawah, dan akhirnya suatu malam, dia naik ke menara lonceng. Ada 2 versi ceritanya. Versi pertama mengatakan dia bunuh diri dengan melompat, versi yang lebih populer dan menyeramkan mengatakan bahwa dia didorong oleh kekuatan tak terlihat yang diyakini adalah hantu korbannya. Staf yang menemukan tubuhnya bersumpah bahwa dia tidak mati karena jatuh, tetapi karena dicekik dan dipukul. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dan yang paling menyeramkan, meskipun lonceng menara telah dilepas puluhan tahun yang lalu, penduduk lokal Venesia dan pengunjung yang berani sering melaporkan mendengar suara lonceng berdering samar dari Poveglia di malam hari. Itu adalah bel yang memanggil kematian, mengingatkan kita bahwa dokter itu tidak pernah benar-benar meninggalkan pulau itu. Setelah penutupan rumah sakit jiwa pada tahun 1968, Poveglia benar-benar ditinggalkan dan menjadi benteng bagi fenomena paranormal. Siapapun yang pernah mencoba menginjakan kaki di sana, baik itu pemburu hantu profesional atau hanya orang yang penasaran, kembali dengan cerita yang mengerikan. Laporan paling umum termasuk bisikan dalam bahasa Latin, teriakan kesakitan, dan penampakan shadow figures yang berkelebatan di sudut mata. Ada satu kasus terkenal di mana tim investigasi paranormal modern yang dilengkapi dengan teknologi canggih merekam suara seorang wanita tua menangis dan berkata, "Pergi dari sini. Kami tidak pernah bisa pergi, dan kalian juga tidak akan bisa."
Kepadatan energi sisa trauma di pulau ini sangat tinggi. Para paranormal percaya bahwa karena begitu banyak kematian yang terjadi dengan cepat dan brutal, jiwa-jiwa itu tidak punya waktu untuk melanjutkan, dan mereka terikat secara permanen pada abu yang membentuk tanah Poveglia. Hingga hari ini, Poveglia Island secara ketat dilarang untuk umum. Pemerintah Italia telah mengambil langkah-langkah ekstrim untuk memastikan pulau itu tetap kosong. Sebagian karena kekhawatiran struktural terhadap bangunan yang runtuh, tetapi sebagian besar diyakini untuk menghindari masalah yang lebih besar, masalah spiritual. Hanya nelayan lokal tertentu yang diizinkan untuk melewati perairan dekat pulau, dan mereka biasanya berlayar secepat mungkin, menghindari pandangan ke daratan. Beberapa tahun yang lalu, ada upaya untuk menjual pulau itu kepada investor swasta, tetapi setiap proyek akhirnya gagal. Tampaknya Poveglia menolak untuk diklaim atau dimurnikan oleh siapapun. Ini adalah penjara abadi bagi lebih dari 160.000 jiwa. Pulau ini bukan hanya lokasi sejarah, melainkan monumen hidup dari penderitaan manusia. Satu-satunya tempat di dunia di mana Anda benar-benar berjalan di atas sejarah, yang secara harfiah terbuat dari abu manusia. Poveglia Island, Node 20321, benar-benar mewujudkan kengerian sejarah yang terkonsentrasi. Dari epidemi wabah yang menelan ribuan korban, hingga eksperimen keji di rumah sakit jiwa, pulau ini adalah luka yang tidak akan pernah sembuh di Laguna Venezia. Kita telah melihat bukti ilmiah, kesaksian legenda, dan kisah-kisah paranormal yang semuanya menunjuk pada satu kesimpulan. Poveglia adalah neraka di bumi. Apakah ada tempat lain di arsip horor dunia yang kalian ingin kami selidiki lebih dalam? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa terhibur atau mungkin sedikit merinding dengan kisah kelam ini, tunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penyelidikan yang gelap ini. Sampai jumpa di node berikutnya, dan tetaplah waspada.